Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Munawara dengan NIM 170703049, mata kuliah Oseanografi. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya terkait tulisan sumber daya alam dan potensi pemanfaatan. Nah, rangkuman yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana memperdayakan masyarakat perikanan Aceh. Pengaruh kultur dipandang sebagai penyebab yang masih tinggi angka kemiskinannya. Nelayan berpengaruh dalam kebijakan struktural dan faktor alamiah. Pengaruh ini disebabkan oleh faktor budaya seperti kurangnya kepedulian dan rendahnya etos kewirausahaan serta masih tingginya penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Nah, rangkuman yang kedua tentang pengelolaan data kelautan dan perikanan yang lebih baik. Pada Provinsi Aceh, potensi sumber daya kelautan dan perikanan telah banyak diartikan dari berbagai sudut pandang, baik dari segi sumber daya perikanan, keparawisataan, sumber daya pertambangan, seperti minyak bumi dan gas. Nah, Aceh memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat melimpah. Melimpahnya sumber daya tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Aceh. Bahkan hampir sebagian besar itu, masyarakat Aceh hampir tinggal di sekitaran pesisir. Mana upaya perbaikan yang dapat kita lakukan agar sebuah data itu dapat dikelompokkan sebagai data yang baik. Yang pertama itu, kita harus objektif, bahwa data tersebut harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua ada representatif, mewakili mayoritas objek yang diamati atau diteliti. Nah, yang ketiga itu kekinian, data yang digunakan bukanlah data yang sudah lama. Rangkuman yang ketiga tentang pemuda kejayaan nelayan. Luasnya wilayah kelautan Indonesia disempurnakan dengan berbagai potensi besar yang terdapat di dalamnya. Jumlah nelayan yang miskin di Indonesia itu mencapai 2 juta lebih. Nah, faktor penyebab kemiskinan nelayan tersebut ada 3. Yang pertama ada kemiskinan struktural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan alamiah. Nah, peranan pemuda Indonesia dalam mensejahterakan nelayan dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, pemuda itu sebagai penyampai kebijakan pemerintah kepada masyarakat nelayan. Yang kedua, pemuda Indonesia dalam mensejahterakan nelayan adalah dengan menjadikan penyampaian aspirasi nelayan kepada pemerintah. Nah, yang ketiga itu dapat dilakukan dengan terus berinovasi dan berkreasi menciptakan produk baru yang bernilai ekonomis dan berasal dari laut. Nah, yang keempat, sama-sama kita yuk ikut menjaga lingkungan kelautan Indonesia. Nah, rangkuman yang keempat tentang menuju nelayan Aceh yang unggul dan profesional. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang terdapat potensi perikanan dan kelautan yang besar. Produksi perikanan laut Aceh terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Besarnya potensi perikanan laut ini dinilai masih belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan nelayan yang ada di Aceh. Walaupun sampai saat ini belum ada data yang akurat mengenai bagaimana profil penduduk miskin Aceh, terutama itu di dalamnya ada data kemiskinan nelayan Aceh. Nah, ringkasan yang terakhir yaitu tentang Aceh butuh pemimpin berwawasan maritim. Aceh merupakan salah satu provinsi yang strategis serta sejarah yang menggemilang. Keadaan ini hendaknya mampu dimaknai sebagai sebuah peluang dan keuntungan untuk memajukan pembangunan kemaritiman. Setidaknya ada 6 alasan mengapa Aceh butuh pemimpin yang berwawasan maritim. Nah, yang pertama ada Aceh dianugerahi oleh potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar. Yang kedua, potensi perikanan dan kelautan yang begitu besar dengan pendukung pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, letak geografis Laut Aceh yang berbatasan dengan wilayah laut negara lain yang menyebabkan tingginya potensi pencurian dan disebabkan karena masih minimnya ikan oleh kapal-kapal asing. Yang keempat, sebagian besar kabupaten dalam Provinsi Aceh terletak di kawasan pesisir. Yang kelima, pengembangan dan pembangunan kemaritiman sedang menjadi fokus utama pada pemerintahan pusat. Dan yang terakhir, yang keenam, Aceh merupakan sejarah kejayaan di bidang maritim. Nah, sekian 5 rangkuman yang telah saya jelaskan tadi. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.